Halo Sumatera Utara, selamat sore pemirsa. Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Kamis, 10 April 2025. Berikut informasinya. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto bersama Muspida Pemkab Deli Serdang dan stakeholder Bandara Kuala Namu tinjau kondisi terkini arus balik Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 di Bandara Kuala Namu pada Rabu siang. Kedatangan Kapolda Sumut saat peninjauan di Terminal Penumpang Bandara Kuala Namu sempat berdialog dengan beberapa calon penumpang pesawat terkait pelayanan di Bandara Kuala Namu serta harga tiket. Kapolda Sumut Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto bersama stakeholder Bandara Kuala Namu menjelaskan, pada prinsipnya pelaksanaan selama Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025 relatif aman dan kondusif. Arus mudik dan balik di Bandara Kuala Namu aman, bahkan nol kriminal dan tidak ada kejadian menonjol bandara yang memiliki angka nol kriminalitas. Kapolda juga menyaksikan manajemen Kuala Namu bersama Muspida telah memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat khususnya calon penumpang pesawat. Kapolda Wisnu juga menegaskan telah memperpanjang posko Lebaran Idul Fitri sampai dengan tanggal 15 April 2025. Sesuai dengan keputusan pimpinan, yang seharusnya tutup pada 11 April 2025. Namun disebabkan masih tingginya tingkat arus balik mudik, maka pengamanan posko diperpanjang sampai tanggal 15 April 2025. Polri bersama stakeholder yang ada membantu masyarakat untuk bisa kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan aman, selamat serta kenyamanan yang baik. Terkait hasil operasi Ketupat Toba 2025, Kapolda Su juga menyampaikan data terakhir yang diterima dari Pusat Kendali Operasi Polda Sumut, semua menurun. Termasuk angka kriminalitas menurun, angka kecelakaan lalu lintas menurun 5%, angka meninggal dunia juga menurun hingga 52%. Hal itu semua bisa tercapai karena kolaborasi antara petugas keamanan, Muspida dan seluruh stakeholder yang ada. Meskipun operasi Ketupat Toba 2025 telah berakhir di tanggal 8, namun sesuai dengan keputusan pimpinan, kami tetap melaksanakan pengamanan sampai tanggal 15. Artinya Polri bersama stakeholder yang ada membantu masyarakat untuk bisa kembali ke daerah masing-masing dan keadaan aman, selamat dan tentunya dengan kenyamanan yang baik. Seluruh jajaran manajemen Kuala Namu dan Muspida memberikan pelayanan terbaik dan mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran yang mendukung semua kegiatan operasi bisa dengan aman dan tertib. Usai melakukan kunjungan ke Bandara Kuala Namu, rombongan Kapolda Sumatera Utara melanjutkan kunjungannya ke Polres Belawan untuk memantau arus balik di Pelabuhan Belawan. Misteri penemuan tengkorak manusia di dalam sumur di Sunggal Deli Serdang akhirnya terungkap. Bermotif cemburu, kekasih tega menghabisi nyawa korban dan membawa kabur harta benda milik korban. Freddy Sagala, tersangka pembunuhan tidak berkutik saat ditangkap oleh unit reskrim Polsek Sunggal ketika bersembunyi di kawasan Kota Medan. Sebelumnya, Polsek Sunggal pada akhir tahun 2024 lalu menerima laporan masyarakat terkait adanya penemuan diduga mayat manusia yang berada di dalam sumur rumah warga di Tanjung Selamat Lestari, Sunggal Deli Serdang. Setelah diperiksa, tim Inavis menemukan gumpalan rambut, tulang belulang, serta tengkorak manusia. Berdasarkan penemuan ini, unit reskrim melakukan penyelidikan dan penelusuran dengan metode DNA setelah berlalu 3 bulan, ternyata diketahui tengkorak ini merupakan mayat dari Santi Boru Matanari. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Gideon Arif, menjelaskan korban dibunuh oleh kekasihnya Freddy Sagala dengan cara dibekap, lalu mayat korban disimpan di dalam sumur dan ditutupi dengan seng dan batu.
Mayat korban pun pertama kali ditemukan oleh calon penyewa rumah yang ditempati korban saat hendak melakukan bersih-bersih. Calon penyewa mendapati bau busuk dari dalam sumur. Dibuang ke sumur di belakang rumah ini, lalu tersangka menutupi perbuatannya dengan cara menutup sumur itu dengan seng, lalu dengan terpal, lalu dikasih batu. Korban saat itu sudah sangat rusak, sehingga satu-satunya cara untuk mengidentifikasi korban adalah dengan secara saintifik, secara ilmiah dengan metode DNA. Atas perbuatannya tersangka terjerat pasal berlapis pasal 340, pasal 339, pasal 338, dan pasal 365. Korban terancam hukuman penjara seumur hidup. Sebuah mobil minibus yang membawa 10 penumpang mengalami kecelakaan tunggal masuk ke jurang tepatnya di tikungan tajam perbukitan Desa Telagah, Kecamatan Seibinyai, Kabupaten Langkat. Akibatnya, 3 orang meninggal dunia dan 7 penumpang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa berawal saat rombongan yang merupakan satu keluarga ini berangkat dari rumah mereka di Jalan Pasar Kecil, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, sekira pukul 10 WIB pagi. Mereka berangkat berlibur ke Brastagi menggunakan mobil minibus warna biru. Total ada 10 orang yang berada di dalam mobil tersebut. Dalam perjalanan rombongan selamat sampai ke tujuan pertama lokasi wisata penatapan Brastagi, Tanah Karo. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan wisata ke Mickey Holiday. Sore harinya, barulah rombongan kembali melanjutkan perjalanan pulang melalui jalan lintas Tanah Karo, Langkat tepatnya di Dusun Pama Semelir, Kecamatan Seibinyai, Kabupaten Langkat. Sesampainya di lokasi kejadian, sopir mobil tersebut diduga kehilangan kendali saat melintasi akses jalan berliku, hingga akhirnya mobil tersebut terjun ke bawah jurang yang terjal dan mobil terdampar kembali di posisi aspal jalan yang ada di bawahnya. Kasih Humas Polres Binjai, AKP Junaidi saat dikonfirmasi membenarkan adanya kecelakaan maut tersebut. Dijelaskannya untuk saat ini kasus laka dimaksud sudah ditangani oleh unit laka Satlantas Polres Binjai beserta barang bukti sudah diamankan di Satlantas Polres Binjai. Sementara jenazah korban dibawa ke rumah duka di Jalan Pasar Kecil, Desa Sei Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dapat kami sampaikan bahwa penanganan atas kecelakaan lalu lintas yang merenggut 3 nyawa ini sudah kita tangani dari personil Gakum kita sudah menangani kejadian tersebut. Sedangkan evakuasi terhadap korban sudah kita lakukan dan sudah berada di rumah sakit. Begitu juga dengan kendaraan yang terlibat laka yaitu minibus jenis Kijang Super dengan BK 1470 sudah kita amankan ke Polres Binjai untuk proses selanjutnya. Modus isi dompet digital diduga sepasang kekasih di Kota Medan terekam CCTV saat mencuri handphone milik konter pulsa pelaku beraksi saat subuh ketika kondisi jalanan sepi. Rekaman CCTV merekam detik-detik aksi sepasang kekasih saat melakukan pencurian handphone di sebuah konter pulsa yang berada di Jalan Karya, Kota Medan. Kedua pelaku yang datang dari arah Jalan Karya dengan menggunakan sepeda motor berpura-pura hendak mengisi dompet digital dan pelaku memberikan uang kepada penjaga konter dengan kondisi uang yang bergumpal. Dian, penjaga konter yang saat itu tengah berjaga sendirian, baru hendak menghitung uang yang diberi pelaku untuk kemudian melakukan isi dana, namun hanya hitungan detik pelaku langsung merampas HP dari tangan penjaga konter dan langsung kabur ke arah Jalan Kapten Sumarsono. Meski sempat mengejar, kedua pelaku berhasil kabur dikarenakan kondisi sekitar masih sepi karena subuh hari. Berbekal rekaman CCTV yang merekam jelas wajah pelaku, pemilik konter pun memviralkan aksi pencurian ini di sosial media. Dia datang, katanya mau ini ngetop dana. Ngetop dana, posisi kan HP memang ada di sana. Dia bilang mau top dana, kita keluarin HP. Ya. Posisi duitnya itu lagi dia remes-remes. Oh, digumpal-gumpal gitu ya? Kan aku duduknya paling pojok, kayak inilah, aku paling pojok. Ya.
Uangnya dikasihnya di sini ujung. Akibat peristiwa ini, korban mengalami kerugian jutaan rupiah dikarenakan handphone yang dicuri memiliki saldo pulsa dan dompet digital lainnya. Korban sudah membuat laporan ke Polsek Medan Barat dan berharap polisi segera menangkap pelaku yang diduga spesialis. Curah hujan yang masih tinggi mengakibatkan lebih dari 100 rumah warga di Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Asahan terendam banjir. Banjir yang merendam Desa C2 Hulu, Kecamatan Simpang 4 ini sudah terjadi sejak sepekan terakhir hingga saat ini ada sekitar 125 rumah yang tersebar di 11 dusun masih terendam banjir. Ketinggian air banjir bervariasi antara 50 hingga 70 cm. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam areal perkebunan dan akses jalan. Akibatnya aktivitas warga terhambat karena genangan air banjir di badan jalan tidak dapat dilewati sepeda motor. Sejumlah upaya telah dilakukan pemerintah Kabupaten Asahan untuk penanganan para korban banjir, seperti menyiapkan tenda pengungsian, posko kesehatan, dan menyalurkan air bersih. Desa C2 Hulu ini kerap menjadi langganan banjir, bahkan sejak September 2024 lalu banjir terus berulang. Banjir ini disebabkan tingginya curah hujan di hulu Sungai Asahan dan adanya tanggul yang jebol. Sekarang ini di Sungai Hulu ini ada 15 dusun yang berdampak, itu kurang lebih sekitar 11 dusun. Yang nggak berdampak 4 dusun, karena debit air hujan ini dari atas, itulah yang kita takutkan. Banjir ini diakibatkan yang pertama itu mungkin intensitas air hujan yang cukup tinggi dari hulu. 2 unit bangunan rumah permanen di Bandar Khalifah Serdang Bedagai yang menyediakan pertalite eceran hangus terbakar. Kejadian dipicu pemilik sepeda motor yang hendak mengisi minyak eceran membakar minyak pada saat dilakukan pengisian ke tangki sepeda motornya. Kejadian naas tersebut dialami korban Sutrisno, pemilik warung yang menjual minyak eceran pertalite, yang pada saat kejadian hendak mengisi bahan bakar eceran tersebut ke tangki sepeda motor milik Manutur Lumban Raja. Penyebab asal api, pemilik motor mencoba membakar bahan bakar yang hendak diisi tersebut. Secara spontan api menyambar minyak tersebut dan terjadi ledakan hingga membakar 2 rumah permanen milik korban terbakar. Saksi mata Maruli Siahaan mengatakan pemilik kendaraan hendak memastikan bahwa minyak eceran yang diisi ke tangkinya bukan oplosan dan mencoba memastikan dengan membakar minyak tersebut. Naas minyak dan api meledak dan membakar rumah pemilik warung. Sementara Sutrisno terkejut atas kejadian tersebut dan menderita luka di bagian tangan serta kerugian ditaksir mencapai 100 juta rupiah. Ada kereta besar mengisi minyak ke situ. Jadi saya nggak tahu pembicaraan mereka. Minyak itu minyak oplosan katanya kan. Tiba-tiba kawannya bawa mancis. Udah itu pas diisi yang punya minyak langsung disemburkan mancis itu. Terjadilah api keluar. Mengisi bensin. Beginilah bensin sekarang kata dia. Dibakar pun tak mempan. Itu cep meledaklah api tadi. Yang buat itu siapa, Pak? Pembeli. Pakai apa, Pak, hidupkan apinya? Mancis. Mengisi. Terus? Ya meledaklah Pak api. Dihidupkan pakai mancis. Untuk pengembangan atas kejadian tersebut, personil Polsek Bandar Khalifah melakukan olah kejadian perkara dan mencari saksi mata untuk memastikan kronologi penyebab kebakaran tersebut. Belum banyaknya nelayan melaut akibat terkendala cuaca buruk menyebabkan harga ikan di sejumlah pasar di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami kenaikan. Saat ini kenaikan harga ikan dari berbagai jenis berkisar dari Rp5.000 hingga Rp10.000 dalam per kilogramnya, dan kenaikan harga telah terjadi sejak awal Lebaran kemarin. Seperti ikan jenis gembung atau gambolo sekarang ini dijual pedagang dengan harga mencapai Rp45.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya hanya berkisar Rp40.000.
Begitu juga dengan jenis ikan aso-aso yang biasanya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogramnya, namun kini para pedagang ikan menjualnya dengan harga bervariasi mulai dari harga Rp25.000 hingga ke Rp30.000 per kilogramnya. Kondisi serupa juga terjadi pada ikan balato kuning yang kini harga jual dalam per kilogramnya dipatok seharga Rp45.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga ikan sekarang ini justru memberikan dampak dengan menurunnya omset penjualan, bahkan kondisi diperparah dengan turunnya daya beli masyarakat. Kurang. Makanya mahal ikan. Berbagai jenis ikan berapa per kilo kayak? 2 macam, 3 macam per kilonya. 2 ekor sekilo ini hasilnya. Itu ikan kerapunya ini berapa per kilo kak? 45 per kilo. Sebelum naik berapa kak? 40.000. 40 berarti naik 5.000 kak ya? Naik 5.000. Ini udah berapa hari udah kenaikan ini kak? Udah sekitar 2 hari. Itu karena gara-gara cuaca kak ya? Iya, gara-gara cuaca. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Komisi 7 DPR RI melakukan reses ke pabrik kelapa sawit PT Adolina PTPN 4 di Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kegiatan reses diakhiri dengan penandatanganan pemanfaatan batang sawit tua sebagai bahan baku industri nira. Kunjungan kerja atau reses yang dilakukan oleh Komisi 7 DPR RI di pabrik kelapa sawit PT Adolina PTPN 4 di Serdang Bedagai kali ini melihat langsung pengolahan kelapa sawit yang diproduksi di pabrik ini. Selain itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Parta Onan Daulay juga memastikan bahwa limbah yang dihasilkan atas pengolahan kelapa sawit tidak mencemari lingkungan. Bahkan informasi dari pihak pabrik bahwa limbah olahan kelapa sawit tersebut sebahagian dijadikan menjadi bahan bakar di pabrik dan lainnya diolah menjadi pupuk organik yang dapat digunakan di kebun kelapa sawit milik PTPN 4. Sementara itu, kehadiran Komisi 7 juga memastikan bahwa PT Adolina PTPN 4 ini tidak mengalami kendala dalam melakukan operasionalnya. Selain itu, kunjungan ini juga memastikan agar pabrik Adolina tidak ikut-ikutan dalam praktek pengurangan berat minyak goreng yang diolah, terkait dengan adanya kebijakan Presiden Amerika Serikat atas kenaikan pajak impor. Maka menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, saat ini pemerintah akan melakukan berbagai upaya agar pemerintah Amerika Serikat dapat menyesuaikan tarif yang diberlakukan mengingat ekspor CPO ke Amerika Serikat setiap tahunnya mencapai 2 juta ton. Ini terkait dengan tarif 32% yang diterapkan oleh Donald Trump. Ini saya kira memang perlu disikapi dengan benar. Cara menyikapinya pertama tentu sudah dilakukan oleh pemerintah, sekarang sedang dilakukan, yaitu melakukan negosiasi bagaimana agar tarif itu bisa dinormalkan atau paling tidak diseimbangkan lah. Yang itu satu. Yang kedua, tentu kita di dalam negeri harus meningkatkan daya saing barang-barang kita. Sehingga dengan adanya peningkatan daya saing barang-barang kita bisa mengekspor lagi bukan hanya ke Amerika, tetapi membuka pasar-pasar baru, ya pasar di Eropa, kemudian juga pasar di Timur Tengah, ya, dan itu saya kira pasar yang sangat menjanjikan. Direktur Utama PTPN 4 Palmco Jatmiko Kasantosa mengatakan saat ini 80% CPO PTPN diolah di Seimangkii agar diproduksi menjadi minyak goreng. Kontribusinya jelas dalam artian bahwa selama ini mungkin 5 tahun lalu PTPN hanya bicara CPO saja, jadi di hulu, di upstream. Nah, kita mulai bergerak ke midstream dan kemudian downstream. Ini jadi langkah besar sehingga semua manfaat ekonomi yang bisa value creation dari semua CPO ini bisa ditangkap oleh kita sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang kelapa sawit. Komisi 7 DPR RI memberikan apresiasi atas kinerja maksimal yang dilakukan pabrik kelapa sawit PT Adolina PTPN 4. Semoga keberadaan pabrik juga berdampak baik terhadap masyarakat sekitar.
Guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor pariwisata dibutuhkan kolaborasi dalam membangun pelaku unsur pariwisata sehingga terwujudnya masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Dalam upaya memperkuat promosi dan daya saing pariwisata khususnya di kawasan Danau Toba, Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Komisi 7 DPR RI menggelar bimbingan teknis bertajuk Strategi Pemasaran Pariwisata Nusantara di Kabupaten Toba siang tadi. Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Danau Toba Jimmy Bernardo Panjaitan menekankan pentingnya pendekatan digital, storytelling, dan kolaborasi lintas sektor untuk mempromosikan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia. Keunikan alam dan budaya di Danau Toba adalah aset besar dan masyarakat harus terlibat menyesuaikan dengan tren wisatawan global dan masih banyak sekali potensi alam yang perlu diangkat, seperti sport tourism, religious tourism, agrotourism dan banyak lainnya serta konsep Trail of the King yang merupakan sebuah pengembangan produk wisata yang berisi berbagai macam atraksi. Anggota Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga, selaku inisiator kegiatan ini, menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mengembangkan Danau Toba secara berkelanjutan. Bukan hanya tentang wisata, tapi juga tentang membuka lapangan kerja, mengangkat UMKM lokal, dan menjaga kelestarian lingkungan serta budaya Batak. Pengembangan kawasan Danau Toba berdampak kepada masyarakat, ujar Lamhot. Nah, salah satunya tadi yang kita harapkan itu adalah adanya perubahan culture. Ada perubahan culture karena pariwisata itu membutuhkan culture yang sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya keramatamahan, ya, dan kejujuran. Kalau misalnya untuk ada wisata kuliner dan lain sebagainya, itu membutuhkan kejujuran, bagaimana mereka bisa misalnya tidak menaikkan harga-harga yang terhadap orang-orang yang datang ke sini yang mereka tidak kenal. Nah, hal-hal seperti itu, culture seperti itu dibutuhkan, sehingga nanti orang-orang yang... Dengan peningkatan kolaborasi unsur pelaku pariwisata dan masyarakat diharapkan pencapaian pembangunan sektor wisata di kawasan Danau Toba dapat lebih maju, rakyat sejahtera. Warga menyoroti pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan rekonstruksi infrastruktur jalan program Kementerian PUPR pada wilayah Kepulauan Nias karena hingga triwulan pertama tahun 2025 belum kunjung selesai secara tuntas. Sorotan terutama mengacu pada objek pembangunan di ruas jalan nasional penghubung Kecamatan Lolowau dengan Kecamatan Amandraya menuju Teluk dalam Kabupaten Nias Selatan. Adapun proyek itu terdiri atas perkuatan tebing tanah disertai pengembalian fungsi jalan yang amblas akibat bencana tanah longsor yang terjadi pada bulan April tahun 2024 lalu. Menurut warga setempat, proyek tersebut sudah mulai dilaksanakan sejak pertengahan tahun 2024, namun memasuki triwulan pertama tahun ini belum kunjung selesai secara permanen. Siska selaku warga menyebut masih alami kesulitan untuk melalui ruas jalan, termasuk dialami bagi kendaraan roda 2 dan roda 4 yang sehari-hari melintasi ruas jalan tersebut untuk urusan angkutan logistik dan komoditi kebutuhan pangan masyarakat, demikian juga para siswa yang pergi dan pulang dari sekolah. Warga menginginkan pengerjaan pembangunan itu segera diselesaikan agar memperlancar aktivitas lalu lintas dan kegiatan pendistribusian komoditi ekonomi warga menuju sentra pasar baik di desa maupun di perkotaan wilayah tersebut. Harapan kami kondisi jalan yang saat ini supaya cepat diperbaiki, soalnya terganggu juga kalau lewat sini, nggak bisa lewat. Iya, anak sekolah kalau misalnya cuaca di sini hujan, mobil nggak bisa lewat. Anak sekolah juga misalnya terhalang untuk datang ke sekolah, kotor, bajunya kotor, sepatunya kotor gitu. Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum masih terus fokus melaksanakan pembangunan infrastruktur ruas jalan di wilayah Kepulauan Nias, terutama pada lokasi khusus kewenangannya. Hal itu dalam memastikan akses konektivitas antar daerah di pulau tersebut segera terwujud. Tim sepak bola Victory Dairi keluar sebagai juara pada kompetisi Liga 4 Zona Sumatera Utara menghadapi PS Kuarta Deli Serdang. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Mini Dispora Supancing Deli Serdang ini dimenangkan kesebelasan Victory Dairi dengan skor tipis 1-0.
Pertandingan babak final kompetisi sepak bola Liga 4 Zona Sumatera Utara yang mempertemukan kesebelasan Victory Dairi menghadapi PS Squarta Deli Serdang berlangsung sengit sejak awal peluit pertandingan ditiupkan. Bermain sebagai tuan rumah, PS Squarta Deli Serdang tampak bermain lebih percaya diri sejak dimulainya pertandingan. Namun serangan demi serangan juga dilakukan oleh Victory Dairi meski skor sama kuat bertahan hingga jeda babak pertama. Memasuki babak kedua, permainan kedua tim kian sengit hingga Victory Dairi berhasil unggul 1-0 dan berhasil keluar sebagai juara. Gubernur Sumatera Utara, Bobi Nasution menegaskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan berfokus pada pembinaan dan mendukung penuh perkembangan sepak bola bagi klub-klub daerah di Sumatera Utara yang selama ini dianggap kurang mendapat perhatian pemerintah daerah. Dirinya juga menyebut akan mendukung penuh berbagai hal pada kedua tim yakni Victory Dairi dan PS Squarta Deli Serdang yang terpilih mewakili Provinsi Sumut untuk bertarung di kompetisi Liga 4 Nasional nantinya. Dan kita harapkan sepak bola di Sumatera Utara, khususnya di Sumatera Utara tadi, bisa semakin berkembang. Seperti apa nanti dukungan kita Pak pas di Liga Nasional Pak? Yang pasti yang kita harapkan pertama, karena tadi di sini juga banyak yang membawa nama daerahnya. Tadi kita ajak sebenarnya para bupati, wali kota agar ikut sama-sama. Tentunya nanti kalau dari kabupaten dan kotanya ikut membantu, kami provinsi pasti akan membantu. Guna penguatan pembinaan dan perhatian terhadap sepak bola Sumut, maka pemerintah Provinsi Sumut disebut akan memulai dengan berkomunikasi dan kerjasama intensif dengan Asprof PSSI Sumut sebagai induk federasi yang menaungi cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat, 11 April 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, perakirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk esok hari, Jumat 11 April 2025. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nias Selatan, Langkat, Medan, Serdang Bedagai, Batubara, Asahan, Labuan Batu Utara, dan sekitarnya. Siang dan sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Karo, Dairi, Pakpak Barat, Lumbangan Sundutan, Labuan Batu Utara, Samosir, dan sekitarnya. Malam hari masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian besar Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Sibolga, Padang Sidimpuan, Humbangan Sundutan, Pakpak Barat, Dairi, Karo, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Labuan Batu Selatan, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Nias, Tapanuli Tengah, Humbangan Sundutan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 78 hingga 100%. Angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 9 km per jam. Titik panas atau hotspot pantauan tanggal 10 April 2025 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang di wilayah pegunungan, lereng barat, pantai barat, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.